Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada edisi ini kita akan membahas peran Muhammadiyah awal dalam kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang membawa misi dakwah dan tajdid untuk menyebarluaskan dan mewujudkan Islam dalam kehidupan yang membawa pada pembaharuan dan kemajuan. Sejak awal dirintis dan dipelopori oleh pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, telah meletakkan dasar, membangun dan menjadi pilar kebangkitan dan kemajuan bangsa. Muhammadiyah lahir ketika Indonesia dan bangsa Indonesia ada dalam fase kebangkitan nasional, di mana ada kesadaran baru untuk melawan penjajah dengan cara modern, dengan cara yang terorganisasi, dan menggunakan strategi yang berdasar pada ilmu pengetahuan dan praktek hidup bangsa yang sudah maju. Melawan penjajah yang punya kekuatan strategi dan langkah-langkah yang begitu rupa dan sering mengecoh bangsa Indonesia, yang membuat kita terjajah begitu lama, memerlukan usaha-usaha dari bangsa Indonesia yang bersifat baru. Inilah semangat kebangkitan nasional yang melahirkan pergerakan-pergerakan kebangkitan yang dimulai dari Syarikat Dagang Islam, yang kemudian menjadi Sarekat Islam, Budi Utomo, Muhammadiyah, dan seluruh pergerakan nasional, baik yang dasarnya pada Islam atau agama maupun pada dasar nasionalisme sebagai dasar untuk berjuang. Muhammadiyah juga telah memberi fondasi yang kokoh untuk kebangkitan nasional dan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Kiai Dahlan telah memelopori dan memberi contoh bagaimana beliau tidak hanya mengurus Muhammadiyah, tetapi berinteraksi dengan tokoh-tokoh di Budi Utomo, di Syarikat Islam, dan berbagai komponen kebangkitan nasional lainnya. Beliau tidak segan untuk selalu berkomunikasi bahkan dengan mereka dan tokoh-tokoh pendeta dari agama lain. Hubungan Kiai Dahlan melintas batas. Beliau rutin bertemu dengan Cokro Aminoto, ketika tokoh yang sangat populer dan terkenal ini bahkan menjadi guru dari seluruh tokoh-tokoh pergerakan sewaktu berada di Surabaya, di mana di rumahnya juga ada Soekarno dan anak-anak muda yang sedang terpanggil untuk perjuangan kemerdekaan. Kiai Dahlan cukup intensif bergaul dengan Cokro Aminoto. Kiai Dahlan juga bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo, dengan Samanhudi, dengan Dr. Sutomo, dengan Dr. Wahidin, dan Ki Hajar Dewantoro, juga bahkan dengan tokoh-tokoh yang beraliran
demokratik sosialis seperti Semaun dan Suryo Pranoto. Inilah radius pergaulan Kiai Dahlan yang memberi dasar bagi relasi antar tokoh dan komponen bangsa dalam pergerakan nasional, di mana Muhammadiyah hadir sebagai gerakan Islam, tetapi terkoneksi dengan pergerakan nasional dan kebangkitan nasional. Kiai Dahlan juga melalui lembaga pendidikan sesungguhnya meletakkan dasar secara jangka panjang, long term, untuk menyiapkan generasi bangsa Indonesia yang sadar akan kemerdekaannya, tetapi juga sadar akan nilai-nilai agama Islam yang luhur dan fundamental untuk perjuangan kebangsaan. Lewat lembaga pendidikan yang dirintis oleh Kiai Dahlan sejak 1 Desember 1911. Bahkan ketika mendirikan Ismul Arqal sebagai embrio dari Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah di kemudian hari, pada tahun 2122, bahkan sampai 1 dekade setelah itu, Kiai Dahlan menamakan Madrasah Mu'alimin dengan Quick School, sekolah guru. Kata school, sekolah, adalah diksi umum, diksi kebangsaan, diksi yang bersifat nasionalistik. Sementara juga Kiai Dahlan merintis sekolah awal Muhammadiyah juga dengan sisi lain bernama Madrasah Diniyah Al-Islamiyah, yang pelajarannya bukan hanya pelajaran agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan. Lewat lembaga pendidikan ini sesungguhnya Kiai Dahlan telah meletakkan fondasi membangun sumber daya manusia untuk kebangkitan nasional dan kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan menjadi fondasi untuk generasi bangsa setelah Indonesia merdeka. Yang kita tahu di belakang hari lewat lembaga pendidikan ini lahir tokoh-tokoh nasional. Sudirman belajar di Muhammadiyah, bahkan menjadi kader utama Muhammadiyah. Kita kenal juga Insinyur Juanda, menjadi penggerak pendidikan Muhammadiyah di Jakarta, yang di belakang hari menjadi menteri yang sangat penting, 4 kali menjadi menteri dan 1 kali menjadi Perdana Menteri. Dan dari seorang Juanda lahir deklarasi Juanda yang menyatukan seluruh kepulauan Indonesia antara lautan, darat, dan seluruh daerah tanah air negeri tercinta. Kiai Dahlan dengan lembaga pendidikannya di kemudian hari melahirkan juga tokoh-tokoh yang mengenyam pendidikan dari Muhammadiyah. Pak Harto, Presiden RI kedua yang cukup lama di era Orde Baru, dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan dinamika kekuasaannya, dia lulusan dari sekolah atau SMP Muhammadiyah. Wapres Profesor Budiono juga lulusan SD Muhammadiyah di Blitar. Kita bisa mendaftar para tokoh bangsa ini yang lahir dari lembaga pendidikan Muhammadiyah. Inilah sumbangan awal Muhammadiyah
untuk kemerdekaan dan perjuangan Indonesia. Kiai Dahlan secara langsung juga menginisiasi lahirnya Hizbul Wathan, kepanduan tanah air, yang meniru model kepanduan internasional, tetapi memiliki semangat perjuangan keislaman dan keindonesiaan. Dari Hizbul Wathan inilah lahir sosok Sudirman, Letjen Sarbini, dan tokoh-tokoh kepanduan yang di belakang hari menjadi tokoh TNI, tokoh peta, dan tokoh perjuangan Indonesia. Dan kita tahu Sudirman adalah tokoh perang gerilya dan Bapak TNI serta pahlawan nasional yang sangat besar peranannya di dalam titik-titik krusial sejarah kemerdekaan Indonesia. Bung Karno bahkan pernah menjadi pimpinan Majelis Pendidikan Muhammadiyah sewaktu di Bengkulu, yang menunjukkan bahwa beliau menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah. Bahkan sejak tahun 1933 Bung Karno menjadi anggota resmi Muhammadiyah sebagai wujud dari bagaimana tokoh yang sangat sentral ini tahu persis dan sejalan dengan pemahaman keislaman Muhammadiyah yang progresif berkemajuan. Dan Soekarno mengakui bahwa dia ngintil pada Kiai Dahlan, belajar pada Kiai Dahlan sewaktu beliau ada di rumah Cokro Aminoto, di mana Kiai Dahlan sering mengajarkan agama, dan dalam relasi atau pergaulan setelahnya. Sehingga pada muktamar ke-50 tahun atau setengah abad di Jakarta tahun 62, ketika penutupan, Bung Karno mengatakan makin lama makin cinta Muhammadiyah. Hizbul Wathan dengan kata wataniyah adalah semangat ketanah airan, sehingga Hizbul Wathan memiliki jiwa perjuangan untuk membela tanah air lewat gerakan kepanduan. Dan inilah satu-satunya organisasi Islam yang secara resmi memperkenalkan diksi al-Wathan, tanah air, yang melahirkan semangat wataniyah atau muwataniyah, semangat tanah air dan semangat kewargaan. Kiai Dahlan bersama Nyai Walidah Dahlan juga membidani lahirnya Aisyah, pergerakan perempuan Islam pertama yang terorganisasi, yang memperkenalkan ide-ide kemajuan ketika perempuan saat itu dipandang oleh agama maupun budaya sebagai sosok yang hanya bergerak di wilayah domestik. Kiai Dahlan tanpa belajar emansipasi pada negeri-negeri barat, belajar pada Islam, melahirkan perempuan sebagai bagian penting dari dakwah dan pembaharuan. Aisyah adalah contoh pertama dan utama dari pergerakan perempuan Islam untuk kemajuan umat dan kebangkitan nasional Indonesia. Maka tokoh-tokoh Aisyah seperti Ibu Hayyinah dan Ibu Munjiah menjadi bagian dari prakarsa, bahkan menjadi narasumber dalam Kongres Perempuan pertama tahun 1928 yang menunjukkan kepada bangsa ini catatan sejarah yang aktual tetapi juga sangat penting, bahwa dari rahim Muhammadiyah lahir
pergerakan perempuan pertama untuk bangsa Indonesia. Yang di belakang hari, menurut para tokoh seperti James Peacock maupun juga oleh Bob Hefner, dipandang sebagai gerakan perempuan Islam modern yang terbesar di dunia Muslim. Kita juga banyak contoh-contoh lain di mana semangat kebangsaan Kiai Dahlan menunjukkan karya-karya nyata sebagai fondasi untuk Indonesia merdeka. Dibikinnya atau dibuatnya majalah Suara Muhammadiyah tahun 15 sebagai ikhtiar media massa untuk umat Islam dan bangsa Indonesia yang tahun 21 mulai memperkenalkan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Semangat Suara Muhammadiyah yang memperkenalkan Islam sebagai agama nalar, agama kemajuan, juga memperkenalkan bahasa Indonesia adalah fondasi Muhammadiyah untuk perjuangan kebangkitan nasional. Bahkan Kiai Dahlan atau Muhammadiyah pernah menjadi tuan rumah untuk Kongres Budi Utomo tahun 1917 di kediamannya di Kauman. Contoh ini juga merupakan bukti nyata dari perjuangan Kiai Dahlan bersama komponen bangsa yang lain untuk semangat kebangkitan nasional dan perjuangan kebangsaan. Pikiran-pikiran Kiai Dahlan sendiri dengan pikiran pembaharuan dan kemajuannya juga meletakkan fondasi bahwa bangsa Indonesia tidak mungkin merdeka dan membangun pasca kemerdekaan jika dia tidak maju, tidak berilmu pengetahuan, dan tidak membangun relasi yang bersifat melintas batas. Contoh-contoh ini menjadi satu bukti sejarah bahwa Muhammadiyah lahir, Muhammadiyah hadir, tidak lepas dari perjuangan kebangsaan Indonesia, di mana perjuangan kebangsaan itu menyatu dengan gerakan Islam yang menjadi fondasi dan menjadi dasar nilai dari pergerakannya itu. Karena itu maka pemerintah Indonesia tahun 61 mengangkat Kiai Dahlan sebagai pahlawan nasional. Yang dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Kiai Dahlan telah memelopori kebangkitan umat Islam untuk sadar sebagai bangsa yang terjajah dan bangkit menjadi bangsa dan umat yang maju. Kiai Dahlan juga disebut sebagai pelopor yang membangun modernisasi dan alam pikiran maju yang penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang sedang berjuang melawan penjajah. Kiai Dahlan lewat pendidikan dan amal usahanya juga disebut sebagai pelopor dari kebangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Bahkan Kiai Dahlan bersama Nyai Walidah Dahlan menjadi pelopor kebangkitan perempuan Indonesia yang setara dengan kaum laki-laki. Maka Nyai Walidah Dahlan pun diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1971. Dari rahim Muhammadiyah lahir para pahlawan bangsa, pahlawan nasional. Selain Nyai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan, juga ada Sudirman, ada Soekarno yang melekat dan terkait dengan Muhammadiyah. Ada Ibu Fatmawati yang juga kader Aisyah dan dari keluarga Muhammadiyah.
putri dari Konsul Muhammadiyah di Bengkulu, Tengku Hasanuddin. Dan setelah itu Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzaki, Kasman Singodimjo, Insinyur Juanda, dan semua pahlawan nasional yang berasal dari Muhammadiyah, sekitar 15 orang jumlahnya, merupakan bukti nyata dari perjuangan Muhammadiyah untuk bangsa dan negara. Kesimpulannya adalah Muhammadiyah selain gerakan Islam untuk membangun kejayaan kaum muslim agar menjadi bangsa yang berkeadaban dan membangun peradaban utama yang khair ummah, tetapi pada saat yang sama secara inklusif dan melintas batas punya sejarah yang penting dan strategis, meletakkan dasar peran kebangsaan, peran perjuangan kebangkitan nasional, dan peran kemerdekaan bagi lahirnya Republik Indonesia tercinta. Dalam titik yang paling krusial, Muhammadiyah lewat Ki Bagus Hadikusumo dan Pak Kasman Singodimjo bahkan menjadi penentu dari kompromi yang sangat penting bagi kepentingan bangsa dan negara, termasuk kaum muslim yang saat itu baru 1 hari merdeka, yakni melahirkan Pancasila yang dikodifikasi dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagai rumusan final dari Pancasila, yang sebelumnya terkait dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di mana rumusan final Pancasila 18 Agustus 1945 itulah yang sekarang secara resmi dan menjadi dasar negara Republik Indonesia sebagai titik temu dari seluruh kepentingan bangsa Indonesia, di mana peran Ki Bagus Hadikusumo menjadi sangat penting dan menentukan sejarah Republik Indonesia demi bangsa dan demi negara yang baru satu lahir merdeka. Juga ketika penjajah datang kembali dalam agresi 1 dan 2, Muhammadiyah mengambil peran. Bahkan Ki Bagus menjadi komandan utama askar perang Sabil di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mengobarkan perlawanan fisik dalam satu rangkaian bersama dengan perang gerilya yang juga dikomandani oleh Sudirman sebagai tokoh Muhammadiyah. Contoh dan bukti sejarah ini menguatkan kita, anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah, bahwa perjuangan kebangsaan, perjuangan kemerdekaan, dan perjuangan membangun bangsa dan negara adalah satu jiwa, satu nafas, satu alam pikiran, dan satu fondasi dengan perjuangan dakwah dan tajdid Muhammadiyah untuk kemajuan kaum muslim, bangsa Indonesia, dan peradaban semesta. Sebagai manifestasi dari ingin menghadirkan Islam sebagai agama dinul fadar, agama yang membangun peradaban, sekaligus juga menyebarkan dan mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan anggota Muhammadiyah seluruhnya, lebih-lebih kader dan pimpinan dimanapun berada,
juga harus memiliki jiwa yang sama. Cinta bangsa, cinta negara, cinta kemanusiaan semesta sebagai satu nafas dengan spirit keislaman kita. Membangun Indonesia menjadi Indonesia berkemajuan adalah bagian dari dakwah dan tajdid kita. Bukan urusan yang sekuler, bukan urusan yang bertentangan dengan agama dan gerakan keislaman kita, tetapi satu nafas dan satu jiwa. Anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah, apapun dinamika yang kita hadapi dalam kehidupan kebangsaan, jangan memposisikan diri sebagai bagian separatis, bagian terpisah dari Republik Indonesia. Kita bahkan sepahit apapun menghadapi dinamika politik, harus mencontoh Ki Bagus Hadikusumo, Pak Kasman Simudmujo, Pak Kahar Muzakir, Hamka, Fakhrudin, Juanda, Sudirman, lebih-lebih tentu Kiai Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan. Demi kepentingan bangsa dan negara, kita harus berjiwa besar, mengedepankan kepentingan yang luas untuk kemaslahatan umat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok sendiri. Itulah yang kita pelajari dari semangat perjuangan kebangsaan yang diletakkan oleh para generasi awal Muhammadiyah yang perlu menjadi teladan bagi kita. Bersama dengan ini, kita tentu karena berada di era yang jauh lebih kompleks dan di zaman yang jauh lebih maju dengan tantangan yang lebih berat, tentu aktualisasi kebangsaan kita juga harus semakin maju, berkembang, dan melintasi. Jika Kiai Dahlan dan generasi awal Muhammadiyah serta para tokoh Muhammadiyah mampu menunjukkan jiwa besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga bisa meneruskan jejak langkah jiwa besar itu. Jangan sebaliknya, kita lebih-lebih kader dan pimpinan karena satu dan lain hal dalam berbangsa dan bernegara justru menjadi miopik, menjadi terperangkap seperti katak dalam tempurung. Dan kita menjadi orang-orang yang mudah a priori apologi dan membawa kemauan sendiri. Teladanilah para tokoh Muhammadiyah yang berjiwa negarawan, tetapi dilandasi oleh nilai dasar Islam yang kokoh, berkemajuan dalam semangat dakwah dan tajdid. Itulah modal kita berbangsa dan bernegara. Dan dari peran kesejarahan inilah, maka Muhammadiyah kemudian mengunci perspektif kebangsaan kita dalam dokumen resmi dan pemikiran resmi Muhammadiyah, negara Pancasila, Darul Ahdi Wasyahadah, bahwa Indonesia yang diperjuangkan oleh para nenek moyang kita ratusan tahun dan diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, serta konstitusi dasarnya termasuk Pancasila dikodifikasi resmi pada 18 Agustus 1945, adalah hasil kesepakatan nasional kita yang kita harus tetap jaga kesepakatan itu. Dan tidak boleh ada warga Muhammadiyah dan kaum muslim yang keluar dari kesepakatan itu. Tetapi bersamaan dengan itu, kita bangun Indonesia itu sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, yakni Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam nilai
dasar Pancasila untuk perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Dan insya Allah dengan peran Muhammadiyah kita akan menjadi kekuatan yang berada di depan sebagai wujud dari peran kenegarawanan Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, kader dan pimpinan Muhammadiyah untuk bangsa dan negara sebagai aktualisasi Islam berkemajuan yang menebar rahmat bagi semesta alam. Semoga Allah limpahkan berkah dan karunia-Nya untuk kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.